وبركاتهم وخصوصياتهم ونفاتهم وأسرارهم وأمدادهم في الدين والدين والآخرة وعلى معنا بصلاة الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita. Delapan baris dari bawah ke atas. 8 baris dari bawah ke atas. Kata Imamul Haramain. Nah, sebelum kita membahas, kita kaitkan dulu dengan pengajian yang telah kita bahas, yaitu tentang akal. Akal itu andaknya di kepala. Iya, akal itu ya otak kita. Otak. Nah, itu berupa benda. Tetapi walaupun itu berupa benda, tapi itu paling istimewa. Karena manusia ini diberi Allah akal. Akal itu ya di otak kita ini nah. Nah, di kepala kita. Ada ya orang berkepala, nah kayak manusia, apa binatang itu kan ada kepala, adalah akalnya. Ada diberi. Nah, akalnya kali diberi. Karena otaknya ada, tapi akalnya enggak diberi. Semua orang punya otak. Tapi binatang kali diberi akal. Malaikat diberi akal. Malaikat diberi akal. Tapi malaikat bukan seperti kita punya kepala. Karena malaikat itu diciptakan dari cahaya. Nah ini. Allah letakkan akal itu di daerah kepala kita. Di mana di kepala? Itu rahasia Allah. Pokoknya di kepala kita tuh bang, akal itu. Jangan akal tuh ialah kepala. Lain. Nah, itu pun rahasia Allah. Akal tuh di mana? Akal tuh di otak. Tetapi semua orang punya otak. Tapi kada semua orang diberi akal. Itu rahasia Allah Ta'ala juga. Nafsu di badan kita ini ada. Nafsu itu kehendak. Rahasia Allah Ta'ala juga. Gimana nafsu itu? Kalau hati, memang ada hati. Tapi hati nurani, di dalam hati itu ada nurani. Ada nama-namanya di situ. Itu aja kita ciptaan Allah aja kita sudah angkat tangan. Rahasia Allah Ta'ala juga. Perasaan kita nih di hati kita nih, kita ada punya perasaan. Cariakan pang di hati itu di mana? Awal apian. Mengetahui perasaan. Kalau mencari hati ketemu. Mencari perasaan. Aku punya hati tahu aja. Aku ada punya rasa di hati ini. Di mana rasa itu di hati itu di mana? Nah. Ayo, kalau kita kaji bujur-bujur, banyak kita nih ciptaan Allah yang kita kada tahu. Nah. Ini istimewanya manusia. Diberi Allah akal. Akal tuh di kepala kita. Kepalanya ada otak. Tapi pian ketemulah akal tuh di mana? Nah, makanya akal itu cahaya. Ya kalau semalam. Bermula akal itu cahaya. Ada kada? Nah, masih rahasia Allah Ta'ala juga.
Apakah akal itu ialah otak? Punya akal tuh di otak. Tetapi banyak aja orang punya otak. Tadi diberi akal. Binatang ada punya otak. Ulun ngajak makan otak sapi. Otak undang adalah. Ini kalau tahinya. Nah. Ini. Coba. Di mana kita punya hati? Perasaan tuh muncul dari hati. Cari pang perasaan tuh di mana? Di hati di mana? Nah, itu yang disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, kenal Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala di diri. Ciptaan Allah di diri aja kita kewalahan mencari anak mencari Allah Ta'ala lah. Kayak apa mencari Allah Ta'ala tuh kayak apa? Sampai ada nama pandir, aku jakanya kata mulut Allah Ta'ala aku tampar atau panggil. Saking kesalnya artinya memprotes Allah Ta'ala. Nah ini. Ayo yang hadir-hadir. Akal itu ialah cahaya. Nah, setelah pian tahu akal itu ialah cahaya, berarti cahaya itu akal lah bukan, ya. Akal itu adalah cahaya yang Allah letakkan di kepala kita. Tapi kada setiap orang punya kepala itu bakal, nang kayak binatang ada aja kepala, bakal lainnya ada. Nah, ini nih. Hanya manusia ini paling mulia dari seluruhnya. Itu dahulu. Nah, kemudian lalu diisi dengan ilmu. Dua cahaya. Pertama, akal itu memang sudah bercahaya. Nah, kode masuk ilmu bercahaya lagi. Tarang kada? Nah, ini nih tarang. Lalu solusinya tuh ada terus. Dua cahaya. Akal itu adalah cahaya. Jangan cahaya itu ialah akal. Allah letakkan akal tadi di kepala kita. Di kepala ada otak. Nah, cari ipang akal tuh di mana posisinya di otak tuh di mana akal itu? Ada kan tetamu? Nah, ayo nah hadir. Ada kan yang tetamu? Nah, ini akal nah. Akal. Allah ciptakan akal tuh di kepala. Nah, di sini. Kemudian masuk lagi ilmu, ini akal. Masuk lagi ilmu di sini. Nah, ilmu. Lalu dua cahaya di sini di kepala kita ini. Tapi jangan sampai akal kita nangka ini nah, otak kita nih. Nah, usut nih jangan. Bah, camuh deh nek. Salah berpikir dah. Teler, mabuk, iya nenek. Nah, kalau inya kayak ini harus kayak ini akal kita tuh paling kita berpetak-petak jalan semalam. Nah, akal kita tuh berpetak-petak. Ingat ilmu ngaji, ingat goreng, ingat makan, ingat ngajar. Nah, jangan dirusak akal kita ini. Kenapa? Karena disinilah kainah apa namanya akal, lalu hati. Nah, hati di bawah. Nah, disinilah tempat pandangan Allah. Nah, di sini nazratullah, pandangan Allah di sini. Berarti hati ini lawan akal sangat berkaitan. Apabila hatinya bersih, akalnya bening. Apabila akalnya rusak, hatinya rusak. Tapi kalau rusak hati, akal pasti rusak. Kalau rusak akal, belum tentu hati rusak. Banyak aja orang timbul sadar.
hatinya masih dipandang Allah. Sebab hati ini raja. Bu, ibu-ibu, kalau hati itu kesal, Bu, kira-kira kayak apa, Bu? Muhapian tuh kayak apa? Hah? Kalau hati panas, muhapian kayak apa? Nah, muha itu, maaflah, menunjukkan isi hati. Memang itu manusia, manusiawi memang kayak itu. Manusiawi. Hati itu bisa kesal, hati itu bisa panas, hati itu bisa dingin. Hendakkah mengantisipasi semua itu harus diisi ilmu. Ilmu fikih, nah, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Lalu karena akal itu muncul. Makanya jer ulun hati, nah, isi ilmu tasawuf. Akal, isi ilmu tauhid. Nah, kemudian batang tubuh lah, batang tubuh. Nah, hati, akal, jasad. Jasad ini seikungan awak. Jasad. Nah, seikungan awak. Di dalam awak ini ada akal. Di dalam badan kita ini ada hati, isi ilmu fikih. Nah, lalu ilmu fikih inilah nang maatur batang tubuh kita, tapi rajanya adalah hati. Lalu akal connect dari hati tadi. Makanya hati itu apabila kesal, ya Pak, muha. Ibu, imbah karena arisan pang Bu, atau karena kurang bayar hutang, kayak Pak muha atau ya Pak, muha kayak apa? Karena kita kada komelet hati. Kayak apa? Imbah orang bayar hutang. Kayak apa muha? Hah? Nah, apabila kita dapat musibah sabar, apabila kita dapat nikmat syukur, ketahuan. Melihatnya tuh di muka. Tapi orang hebat tuh, Bu, lagilah orang hebat tuh, orang hebat. Inya dua aja, syukur, sabar, sabar, syukur. Atau satu aja, ridho, selesai. Kalau ditimbang-timbang hidup ini banyak nikmat, kah banyak musibah kah? Berarti dibanyakin apa? Nah, tapi kita tuh nang sedikit aja, nang sekejap aja menghilangkan nikmat nang banyak. Karena nang diingat tuh kita nih kebanyakannya mengatakan nikmat kah mengingatkan bala kayo. Nang banyak. Nah, oma buai paai sakali sakit parut, hamuk. Padahal banyak sakit parut, banyak sehat. Nah, mengatakan banyak sehat tuh nah, contoh sakit parut tuh jarang kawa. Nya manusia ini tertutup di ketika jahat. Nang diingatkan jahatnya, kada ingat kebaikannya. Nah, di situ manusia. Sifatnya manusia itu kayak itu. Isi akal kita ini lawan ilmu. Karena sifatnya akal tuh sudah Allah katakan apa tuh di dalam kitab ini cahaya, juga sifatnya ilmu tuh juga cahaya. Makanya Pak Ibu lah, ulun kadang-kadang betakonan guru-guru ulun. Kayak apa ya guru supaya akal kita ini terjaga. Akal tuh dinai diisi dengan zikir dan sholawat.
hati itu diisi dengan makrifat. Lewat mulut. Karena sifatnya zikir itu panas, sifatnya sholawat itu dingin. Harus ada imbang. Dulu guru sekumpul kuat zikir dalam menakibnya itu. Lalu dipindah gurunya untuk mengamalkan membaca dalail sholawat. Nah itu tuh. Kalau sudah nangka itu kawa, maaf, isi ilmu itu nyaman. Masukannya, coba pian kita lah dalam keadaan gembira hati ini, lalu dibawa mengaji kayak apa ya? Cepatlah dapat ilmu lah. Cepatlah paham lah. Mun hati pang dalam keadaan galau, kesal, mangkal, timbah karena tipu, bawa mengaji kayak Pak. Nah, nah itu lo dibuangi dulu, yang pikiran-pikiran lah mengganggu akal. Itu pun dari hati juga. Ilmunya 3 tadi sudah. Nah itu tuh dahulu. Lalu kata Imamul Haramain, gurunya Imam Ghazali. Imamul Haramain tuh gurunya Imam Ghazali, Abu Malik Al-Juwaini, nama sidin. Dan suatu jamaah daripada ulama, berarti jamaah ulama nih, ulamanya banyak. Ujar Imamul Haramain. Ulamanya rata-rata ulama bahwasanya mengenal segala bagai yang 3 yaitu diri akal. Nah, diri akal itu yang berhubungan dengan akal. Nah, ilmu tauhid ini pian kalau kuat, akal pian itu terpelihara, terjaga. Apabila ilmu tauhid kuat, karena ilmu tauhid ini Pak Ibu arahnya ke akal. Lalu akal kita ini diisi dengan ilmu, ngarahnya ilmu tauhid. Terbagi kepada 3. Belajar ilmu tauhid pasti hukumnya kepada hukum akal. Supaya orang bertauhid itu kadang mau bingung hidup. Orang bertauhid itu kadang mau galau. Orang bertauhid itu kadang mau sedih. Orang bertauhid itu kadang mau sakit hati. Wah lah guru, nah bujuran. Cobaan memang ada, tapi inya cepat mengantisipasi cobaan itu. Inya berbenah pikirannya dan hatinya. Nah. Ada orang datang ke rumah laki bini pian 3 hari gue 3 malam kada kau guring. Mak, kada kau guring guru kayak apa pian ini? Coba pang pian, guru itu makan ibu buahnya nang bet guring narai guru gila, kada gila lagi ulun guru tapi ulun nih guru awak ini lah 3 hari 3 malam kada guring. Ngapian? Ini pasti arahnya kakal nih. Coba Bapak Ibu mau ada pikiran nyaman lah goreng. Ibu-ibu dahulu. Mun ada pikiran nyaman lah goreng. Bo, nyaman lah. Nyaman lah, Bo. Nah, terima kasih atas kejujurannya. Tahu pian-pian ini sama lah. Ada pikiran di otak nih. Nyaman lah kayak Ismail goreng. Nah, tertawa kawa juga pinanya. Pon, nyaman lah goreng namun ada pikiran. Intinya pokoknya kada kakaruan goreng tuh, Bang. Karena pikiran nih mengganggu mata kita untuk ngantuk. Lalu ulun tanyai, nah ini kenapa pian kada guring, kada mau guring? Kebanyakan pikiran guru yalah. Yang pian pikirakan kebanyakannya apa? Takutan mati guru
bapak ibu berdua, takutan mati tetap mati. Lebih baik jangan dipikirkan mati itu, siap akan mati, persiapan mati. Kalau pian takutan mati, tetap mati. Gara-gara pian takutan mati bisa mati. Buktinya nih kada guring. Kita langsung ya. Kenapa? Ulun nih guru wae berduaan aja lagi. Lawan abahnya nih nang sama anak kami nih guru wae kada maasi dipadahi. Artinya ma abah nih ada nang mengawani seikung barang. Berapa ikung anak pian? Anak ulun 2005. Seikung-ikung gue kada nang kawa. Enggak doh kami ini. Jauh-jauh ke anak pian diam. Ada nang parah gue, ada nang jauh. Tapi gue kami kada dikumpulinya lagi. Pian betuhan anak. Itu aja masalahnya. Takutan anak kalau meninggalkan kita. Takutan anak kalau kada menggaduh kita. Di situ pian lalu bertumpuk takut mati, takutan anak meninggalkan kita, takutan anak kada memberi duit lawan kita, takutan anak kada memperhatikan kita, takutan anak kalau kada membawa ke dokter kita, takutan anak kalau kita mati anak kada ada tangan, takutan. Buangi takutan itu lawan Allah Ta'ala aja pian. Diam si Den. Tegas ulun. Buangi takutan itu. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Hanya saja orang takutan lawan Allah itulah yang disebut ulama. Artinya bila orang tuh takutan lawan Allah, inya tuh ulama walaupun dia ulama. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Radhiyallahu anhum. Allah ridho dengan mereka. Hamba-hamba Allah. Waradu'an. Mereka pun ridho lawan Allah. Nah, ridho itu ilmu hati yang paling tinggi dari seluruh ilmu hati. Sabar masih rendah. Syukur tak tinggi. Yang paling tinggi lagi ridho. Ridho itu lapang dada. Menerima apapun yang terjadi. Baik nang kada nyaman, baik nang nyaman. Lapang dada. Ya. Karena nang nyaman dari Allah, nang kada nyaman pun dari Allah. Awak sehat, ridho. Ini dari Allah. Awak sakit, ridho. Sakit pun dari Allah. Karena kita ini kada hendak sakit. Lalu sakit, itu dari Allah. Disuruh Allah pengen berobat. Disuruh Allah pengen istirahat. Jakanya kada pernah sakit-sakit, ya Fir'aun. Nah, berarti ada yang kita kada mau terjadi. Disitulah hamba. Nah, ini nih. Terus lagi. Bahwasanya mengenal segala bagai yang tiga. Nah, yang ketiga itu ya, yang tiga yaitu diri akal. Nah, diri akal. Yang berhubungan dengan akal. Maka barang siapa tiada mengenal akan dia dengan segala maknanya, maka tiadalah ia berakal. Maka tiadalah ia yang berakal. Nah, yuk. Bila kada mengenal nang tiga, hukumnya orang tuh kada berakal. Muka kada berakal apa? Ini. Nah, ilmu tauhid di dalam kitab ini. Coba tuh kalimatnya itu. Ini sepakat ulama bahwasanya mengenal segala bagai yang ketiga, yang ketiga artinya ketiga jumlahnya yaitu diri akal. Akal ini sangat berfungsi mengenali yang tiga. Yang disebut hukum akal. Terus, nah lah, maka itu garis bawah itu. Maka barang siapa
tiada mengenal akan dia yang tiga tadi dengan segala maknanya, maka tiadalah ia yang berakal. Berarti bukan ada berakal apa? Nah, garis bawah ini. Kenapa? Ada berakal pada halnya kitab ini. Maka ulama sepakat. Mau ada berakal, kenapa? Derajatnya turun ke binatang. Berarti kalau mengenal nang tiga, apa orang tuh berakal. Banyak ada mengenal nang tiga, ada berakal. Belak ada berakal, hukumnya ada pintar, japian, bungo, bujur juga. Ham. Tiga itu ya kayaknya kita sudah belajar di mana-mana. Pelajaran pian kita ini juga wajib, mustahil, harus. Apabila akal Pak Ibu kita fungsikan mengenali nang wajib, mustahil, harus, selamanya akal kita ini Pak Ibu kada bahasa orang ini galau ada lagi. Karena hukum akal nang tiga tadi kada dikonekkan, waktu kita berpikir, maka kita tuh akan terjadi kebingungan, kegalauan. Bahasa orang ini stres. Nya dihukumkan orang kada bakal. Misalnya orang betakon, nang membelah kita bingung, bang ini, ya udah malah yang di pertanyaan ini, jangan dianui ini, jangan dipikirkan ini, seorang galau akhirnya. Kenapa ya guru Allah Ta'ala tuh jadi menyuruh sembahyang? Perlu Allah Ta'ala tuh kan sembahyang kita. Kita layani juga, Bang. Allah Ta'ala menyuruh kita sembahyang supaya kita disiplin. Allah Ta'ala menyuruh kita sembahyang supaya kita selamat. Berarti Allah Ta'ala tuh guru lah menyelamatkan harus dengan sembahyang kita lah dahulu. Nah, mulai dari orang ini stres berpikir. Kalau layani juga sih. Berarti Allah Ta'ala tuh menyelamatkan kita dengan sembahyang kita lah. Ada hubungannya dengan sembahyang kita. Muka itu Allah Ta'ala perlu sembahyang kita baru Allah Ta'ala menyelamatkan. Itukah? Ada. Kurang sembahyang itu tahu ini perintah Allah. Perintah Allah. Lalu karena tahu perintah Allah, lalu dia laksanakan sembahyang. Kalau dia laksanakan sembahyang, berarti dia taat on Allah. Kalau dia taat lawan Allah, Allah senang. Berarti kalau Allah senang, Allah ridho. Kalau Allah ridho, ke mana Allah masukkan? Nah, berintet kayak itu tuh. Nah terus, ini tanda orang bakal nih. Belak ada belajar yang kayak ini, ya galau terus. Ulun guru gelisah apa? Kami ini punya gen guru darah tinggi. Nah, itu digelisahkan. Kurang pemicu darah tinggi itu nang diantisipasi. Kan selesai. Ah, coba. Pokoknya pin kalau belajar tauhid di padanan dalam kita nih bakal. Berarti kalau kada belajar ilmu tauhid, ada bakal akalnya rusak. Nah, ini masalahnya. Berarti kita fungsikan akal kita. Apalagi orang betakun nang aneh-aneh. Nang di luar nalar. Banyak kayak orang betakun nang kakak itu. Nang di luar nalar tuh banyak. Nah, apa lagi? Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ayya'rifa. Wa yajibu ala kulli mukallaf. Wa yajibu ala mukallafin syar'an ayya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Nah, ini orang-orang nambah akal, orang-orang pintar nih. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an
ayya arifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak. Nah, pada syarak tulisannya situ. Berarti wajib di sini mengerjakan berpahala, meninggalkan berdosa. Apabila wajib pada syarak, mengerjakan berpahala, meninggalkan berdosa. Apabila wajib pada akal, akal kada menerima. Kalau tidak ada, lain definisinya sudah. Wajib pada syarak kah? Syar'i atau wajib pada akli ke akal? Jangan kita terpengaruh dengan kalimat wajibu, jangan. Wajibu dan wajib, wajib arah mana? Nah, itu. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak, pada syariat. Berarti wajib mengerjakan berpahala, meninggalkan berdosa. Karena syar'i, pang. Syar'i itu ya syariat, ya fikih. Napa nang wajib? Nah, apa nang wajib? Maka orangnya mukallaf nih, ala kuli mukallafin syar'an. Mukallaf tuh orang yang sudah balik berakal. Kalau bibinian haid sudah. Kalau lelakian 15 tahun. Balik sudah. 15 tahun. Balik. Kalau bibinian haid. Kalau dilihat tuh tak tercepat bibinian pang baliknya daripada lelakian. Karena 15 tahun. Kalau bibinian wah ini 9 tahun sudah balik. Haid-nya. Ayo, nah hadir. Terus lagi. Nah, orang mukallaf tuh nah. Nyaman nih nih. Videonya nah hilang kan. Nah, lah orang nih bakal supaya dianggap bakal belajar wajib mustahil jaiz harus. Nah ini diketahui ini wajib nih. Wajib fisyar'i. Fisyar'i itu berarti mengerjakan berpahala, meninggalkan berdosa. Mulai mukallaf. Mukallaf perempuan. Nah, kalau perempuan haid. Haid. Kalau laki-laki 15 tahun. Nah, 15 tahun. Kalau perempuan dia haid. Nah, haid. Ini mulai dah. Nah, apabila perempuannya haid, Pak Ibu ini, ibu-ibu. Lelaki 15 tahun. Kada mau belajar nang ini. Perjalanan hidupnya dosa terus. Karena kalimat di sini wajib, Pang. Wajib. Wajib ini mengerjakan berpahala, meninggalkan berdosa. Meninggalkan berdosa. Nah, napa nang ditinggalkannya mulai mukallaf balik berakal. Kada mau belajar wajib mustahil harus. Perjalanan itu dosa aja. Bingungnya iya, stresnya iya, hendak mati bunuh diri iya, ini kan ada berakal. Hendak mati bunuh diri, ada berakal. Nah, macam-macam minum begun lah. Ada berakalnya. Karena akalnya tuh Pak Ibu kosong dari ilmu. Lalu akalnya itu kada dibimbing oleh ilmu. Padahal akalnya ada ilmu, yaitu ilmu tadi. Tauhid itu akal. Tauhid itu ilmu akal. Tasawuf itu ilmu hati. Fikih itu ilmu betang tubuh. Nah, takkan tuh kan guru wajar. Betal aja ilmu wudhu tuh.
Kada papa guru kalau guru tak kantut. Maksudnya kada papa napa? Tadi ulun sembahyang tadi, batal. Tapi tuntung guru sudah. Akal ulun belum menerima lagi. Tuntung sudah. Pian bakantut tuh tuntung sembahyang kah? Hendak tuntung sembahyang kah? Hendak tuntung sembahyang guru. Nah iya bahasa sembahyang. Bodoh dulu. Kenapa guru hubungannya kantut kan sembahyang jepin suruh bodoh. Nah anu nah ulun panas kepala. Maimbangi pemikiran orang nih panas kepala. Kayak apa kira-kira pin manami orang berpandir kayak itu nah kayak apa? Ayo. Anu kusut nih kusut. Banangnya nih kusut. Banyak ada orang salah berpikir kayak itu. Makalin atau karena musim hari ya kurban tuh lama-lama sapi dimakaninya napa? Diminuminya kah? Nah, ini akal kosong tadi. Napa aja makan melandau sampai yang subuh nonton bola anu guru malam tadi. Ah, aduh, saya guru permasalahkan untung sama yang subuh. Dia untung sama yang subuh. Ulun mah nanya melandau. Kenapa mah melandau sama yang subuh? Untung sama yang subuh aja. Daripada ada lalu-lalu. Nah, itu salah bepandir. Kada nyambung. Iya am guru asa rugi pang kada sampai yang subuh tepat waktu berjemaah kada ulun melandau. Nah, orang tuh akal nang bujur. Ya banyak pai bu yang salah tuh banyak. Pandiran ini mewakili akal. Ayo, banyak dalam kehidupan ini yang salah. Inyakan kosong dari ilmu tadi. Ada buai hanyar meninggal nang laki, jauh beidahnya 4 bulan 10 hari. Itu ada edat, jangan bersolek, jangan berdandan. Ada papa juga guru enak ada papa. Ulun guru orang kantoran guru ada kawan guru di rumah aja berdiam. Bagi orang kantoran berarti ke kantor. Nah, berarti kada kawa itu jangan berdandan. Ada pulang buai. Imbah laki meninggal kada keluar di rumah 40 hari. Ada juga kada keluar rumah nang kada boleh itu ehdat bersolek berdandan. Makanya 4 bulan 10 hari 40 hari dulu beehdat jangan badandan seadanya. Nah, masa berkabung setelah 4 bulan sebulan 10 hari ya kalau baru menjalani masa idah semuanya 4 bulan 10 hari. Kalau kita rinciakan kita pisah, nah 3 bulan ditambah 4 bulan 10 hari, nah pasti 3 bulan ditambah sebulan 10 hari berarti 4 bulan 10 hari. Itulah masa idah. Di dalam masa idah itu ada kada boleh bersolek, kada boleh berdandan. Nang ini boleh saminggu hanyalah meninggal, maambun sudah pupur. Tegur aja pian. Baja kada nyaman guru kada bersolek. Nah, inya kada bakal. Akalnya diulah ilmu, kada ilmu mengatur akalnya. Nah, ini kesalahan fatal di situ. Kesalahan fatalnya di situ. Ilmunya kada mengatur akalnya, tapi akalnya mengatur ilmu. Akhirnya banyak makali. Nah, mulai kalau sudah naik anunya, itu contoh-contoh yang salah tak? Ada lagi yang salah perbuatan.
memperbuat salah karena salah memahami ilmu. Kamana buahnya jar, mengintu ampun tetangga tuh jar. Ada mau orang di mana akarnya, maka buah tuh hukum akar. Walaupun buah ke jendela kita masuk ke pulang ke rumah buahnya, melancar misalnya merambat, nah tetap di mana akar awalnya. Tadinya sama-sama aja kita aja. Ada mau, nah ada kayak itu. Lihat akal nang kosong dari ilmu banyak kayak itu pandai. Guru mau juni iwak orang kayak pak nyatai kada boleh. Daripada kada iwak guru we. Nah. Nah banyak kalau nang salah-salah tuh. Apalagi nang salah-salah tuh napa? Kita contoh nang nyaman-nyaman aja nih, nang salah-salah tuh nah. Misalnya lagi sembahyang. Aku udah hendak guru seorang sembahyang berjemaah, lambat imamnya. Anak kurang berjemaah pak ay. Jangan kada berjemaah, lambat imamnya guru ay. Sakanya sidin kada sabaran, imamnya tuh sederhana aja gerakan. Oh sakanya sidin hendak imbah waladhalin amin rokok aja lagi. Ada ayat-ayatan, sakanya dijawab nang penting sah guru aja. Oh. Lihat, pandiran tuh lopot semua. Kemudian apa lagi? Bahwa mengenal ia akan barang yang wajib pada hak Tuhan. Nang wajib lawan Allah Ta'ala tuh nah dikenali. Supaya jangan syirik lawan Allah. Ya, apabila kada pernah belajar ilmu tauhid, ulun wani memastikan syirik itu ada. Ulun wani memastikan syirik itu ada. Orang nang belajar ilmu tauhidnya bisa terindikasi atau dia orang berpotensi syirik. Ham orang belajar tauhid toh. Apalagi orang kada belajar tauhid. Ibu-ibu, bapak-bapak kita nah hadir keluarga. Awak gering. Ke dokter, makan obat, sembuh nyaman. Nah aku nyaman aja makan obat ini. Saya yakini obat ini menyamanakan syirik. Syirik. Namanya menyembuhkan tuh Allah Ta'ala. Obat tuh usah ikhtiar. Ada sudah Tuhan akan selain Allah namanya menyembuhkan tuh obat. Coba. Mungkin belajar tauhid. Beurut nyaman situ jar. Kalau nyeka hati namanya manakan awak nih beurut. Syirik. Kalau belajar tauhid, walaupun bepandir ke itu, kada sampai tak hati, selamat. Coba datang di mana? Selamat dari syirik, kada pernah belajar ilmu tauhid. Banyak ada. Nah, aku kada becari aja makan apa aja anak bini jar. Ada anak bini pian makan naik sebelum nganok bela kilon pian. Aku tak boleh tepalaki lo si anu tuh nyaman hidup jar. Nah. Banyak ada tasalah bepander. Belak ada belajar tauhid. Indikasi syirik tuh 24 jam. Ayo. Alihnya lah muka ada tauhid. Nah iya dipadahkan dalam kitab ini kada bakal. Apalagi memadahan Allah Ta'ala di langit. Parah lagi nih itu. Makanya pipin apa ianya pada orang. Madahkan Allah Ta'ala di aras. Nah itu maaf. Orang-orang kada bakal. Jadi dalam kitab nih. Nah berarti pian nang hidup nang hadir-hadir nih. Pokoknya tak lawani orang kada bakal tau. Tapi jangan disambat desa kada bakal pian nih. Nah ini dalam kitab. Makanya mulai balik berakal belajar sudah. Bahwa mengenal ia akan barang yang wajib pada hak Tuhan kita Jalla wa Azza. Berarti kalau wajib mengenal apa nang wajib lawan Allah. Nang wajib tuh nah
wajib pada hak Tuhan itu ya wujud, kidam, baqa. Kalimatnya nih. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarat bahwa mengenal ia akan barang yang wajib pada hak Allah, hak Tuhan kita. Nah, kita ulang kalau wajibnya di situ. Wajib yang pertama itu hukum syar'i, wajib yang kedua itu hukum akli. Nah, tuh catat tadi kitab toh. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarat. Nah, itu wajib menurut ilmu fikih. Mengerjakan berpahala, meninggalkan berdosa. Padahal urangnya mulai balik berakal nih. Napanya nang wajib orang mukallaf nih bahwa mengenal ia barang yang wajib. Nah, itu wajib menurut akal. Artinya akal kita kada menerima kalau Allah Ta'ala kada bersifat wujud. Akal kita kada menerima kalau Allah Ta'ala kada bersifat kidam. Akal kita kada menerima kalau Allah Ta'ala kada bersifat baqa. Nah, berarti akal kita tidak menerima kalau Allah Ta'ala kada bersifat wujud. Berarti yang sebenarnya wujud tuh Allah. Selain Allah, kita hanya dijadikan atau diadakan Allah. Nah, nyaman kalau sudah. Ilmu tauhid tuh. Apa lagi tuh? Tidak, artinya Allah Ta'ala tiada berawal. Adam, lawanan wujud, artinya tiada. Kalau kidam, artinya sedia. Lawannya udus, artinya baharu. Wajib Allah Ta'ala sedia, maksudnya tidak berpermulaan. Berarti kalau Allah Ta'ala tidak berawal, selain Allah Ta'ala bang, berawal semuanya. Berarti kalau selain Allah berawal, sedangkan Allah tidak berawal, datang di mana syirik? Nah, lalu Allah Ta'ala di langit. Langit berawal. Allah tidak berawal. Kalau Allah Ta'ala tidak berawal, masa Allah perlu dengan yang berawal? Karena sebelum diciptakan sudah ada Allah. Nah, lalu terjadi perpindahan. Kalau Allah Ta'ala menciptakan langit, lalu Allah menempati langit, bahaya kayak itu. Syirik. Nah, lagi orang kada bertauhid, syiriknya. Terima kasih atas penyelenggaraan jenazah almarhum ini. Mudah-mudahan almarhum diterima di sisinya. Nah, itu bisa syirik tak? Karena tak bayang kan orang kada bertauhid, bisa berhigaan aja, bersampingan aja. Nah, banyaknya syirik. Anak lagi nang syirik nang banyak. Musim Covid tadi banyak banget mati syirik. Bisa mun ulun bepanderan kayak ini di musim Covid tangkap kurang kan. Oh, ulun nang wani anu di khatib Jumat. Ulun nang wani khatib penyampaian ulun khatib ulun tuh. Jaga iman wahai orang muslim semua. Kematian tidak terikat dengan Covid. Musim Covid kah? Kada musim Covid kah tetap mati. Banyak banget belak ada Covid mati. Nah, Ajrail ini pensiun lah Ajrail lah. Ayo, banyak malah mati syirik. Engkau ada bertauhid. Makanya sambat musim Covid itu lah mau uji iman. Mau uji keyakinan. Aku aja mau kada di Covid, divaksin kan aja. Kalau aku kena Covid, jangan. Ini kada. Ulun tuh Pak Ibu sampai kayak itu, tuh lah biar. Keyakinan ulun beda Pak yang keyakinan pian. Pian keyakinan dengan vaksin. Ulun keyakinan Allah Ta'ala. Tapi ulun kada hendak juga keluar dari rumah. Main cari masjid kada tetamu. Coba. Banyak ada orang Bapak Ibu kayak itu berpikir. Ujian. Mun kita nih kalau warga enak hadir-hadir nih nah. Tak pengaruh nang kayak itu. Mun Dajjal muncul kita nih jadi pengikut Dajjal atau lah pian. Lumadah kanon pian. Lawan Covid kita takutan.
Orang jangan takutan, tapi jangan dilawan. Takutan tuh jululon Allah Ta'ala. Karena itu berita mati jadi TV itu. Nah memberitakan tuh kan mati juga. Mana masih yang hidup. Hari-hari kupit. Sampai tahan kita ke masjid. Jadi ulun terlalunya ini. Padahal mati di masjid itu bagus. Orang ke Makkah aja Pak Ibu ya. Kegeringan, aku anak mati di Makkah aja. Oh ya Allah, berangkatnya ke Makkah. Sakanya sehat. Nah, artinya saking anunya tuh, penyakitnya tuh sudah berangkat Pak Ibu ke Makkah. Sakanya sehat. Ibah bulik ke kampung hanya mati. Mungkin menyambut orang-orangnya tuh. Manjulung aja duit jelon paitung sis lawan ulun to mak besalaman aja betampar keyakinan ya Allah ada ka Ismailai sampai wah ini takutan besalaman taguk aku pitai ulun itu ulun kali ribu di hadapan ulun tuh sunah Nabi tuh tak anu kayak ini lah tak ubah itu mau ulu-ulu sunah Nabi julung itu han berdiaman buahnya coba musim kupit tuh andai kata kiamat matian kita jangan syirik semuanya kayaknya semuanya Pak Ibu takutan lawan kupit kadang dia terpikir takutan Allah Ta'ala garing tuh pasti Pak Ibu bisa garing tuh ulun dia waktu kan aku waktu nang musim kupit tuh garing rata-rata itu gen ada menyambat karena kupit di guru aja takutan pokoknya tak bila mendengar negatif senang bila mendengar positif sedih obah ada baca curigaan tuh bang lagi masih kok hacis ya kupit nih nah berapa meternya semeter lah jaraknya tuh berat Pak Ibu keyakinan keluarga itu ya adakah nah hadir nih selain Allah sanggup mematikan adakah itu aja nah adakah selain Allah sanggup mematikan orang bisa matikan kupit guru Allah menghendaki sebab matinya kupit Allah menghendaki tapi orang mati itu kada selalu karena kupit pokoknya bersin kupit sakit parut kupit sakit mata kupit behiraan kupit hanya jikirnya kupit iya nangka itu nah keadaan Dajjal lahir apa Dajjal lahirnya muncul bisa tak ikutin Dajjal paham berat Pak Ibu ya ayo kita hadir jangan terpengaruh dilawan jangan diyakini jangan seakan-akan Pak Ibu Allah Ta'ala tuh kada mematikan yang mematikan itu upit coba merasa lapian kita hadir nih lang bematian banyak nang ulun tuh acara Pak Ibu begaranggang orangnya semuanya ada apa maaf lah manjulung nasi manjulung duit pakai tongsis on ulun nek bulik kayak ulun ke rumah ada apa sakalinya orangnya seminggu kah hari kali mati pakai tongsis mati orangnya ya orang amuntai lagi ya tak yakin selain Allah sampai kada boleh membuka petinya genasnya bang hanya akal nah Bapak Ibu keadaan kayak itu
banyak nambah akal kah, banyak ada bakal. Nah, akal kayak ada berfungsi lagi lah. Karena terdoktrin tadi. Iyalah kak. Ulun wan pandai wah ini kan ampihan deh. Dan barang yang mustahil, nang kada masuk akal, jangan dipikirkan. Nah, itu mustahil. Kalau kita memikirkan nang mustahil, nah itu sama tuh hukumnya kada bakal juga. Nang mustahil dipikirkan, kayak apa ya guru Allah Ta'ala tuh menciptakan langit itu jadi tak atas langit tuh. Nah, kayak apa ya guru? Pemikiran nang kada masuk akal. Allah Ta'ala kuasa, jawabannya ya dah. Ya kalau kenapa jawabannya Allah kuasa kudrat selesai, kenapa lagi? Nah, kurang bertauhid itu cara jawabnya. Mun kita kada bertauhid, Pak Ibu dipandirinya kayak itu. Kayak apa ya Allah Ta'ala mangkat langit lah. Ih, aku bingung juga. Nah, ada bakal ya. Nah, banyak benar nah. Padahal orang kada bakal kita. Dan barang yang harus sakahandak Allah, hai. Harus tuh sakahandak Allah di situ karena memunculkan sabar, memunculkan syukur, memunculkan ridho. Sakahandak Allah. Orang ini rajin belajar, soalnya nilainya rendah. Ada juga orang tuh ada belajar aja lulusnya. Napa ikam belajar bimat kayak ikam? Bapak aja menjawab jar. Tanya pas jar. Han? Ada kaita. Ayo kita bayar sekolah ya pak. Bisa menjawab bapak. Tapi bujur. Ada behemat belajar, soalnya rendah. Bisa kada? Bisa nilainya rendah. Ada juga orang ini pintar. Lalu bagus kawan nih. Meniruinya menyontek. Sakanya nang menyontek tinggi nilai. Bisa kada? Bisa. Kayak apa tak? Inya nang menyontek kita tuh supan. Karena aku hasil menyontek tapi tinggi. Orang nang behimat belajar kada tapi tinggi nilai, kada apa-apanya. Nah, itu tuh. Itu contoh tuh. Berarti apa nang mustahilun Allah Ta'ala? Ya Allah. Wa kadza yajibu alaihi pulang. Ayya ripa mitla zalika haqqar rusuli alaihi salatu wassalam. Nah, wallahu a'lam dahulu. Nah, sadang sudah jamnya. Ada terasa nah. Sadang hanya malam ini Pak Ibu kita pengajian isi akal kita supaya bercahaya. Dalam kitab nih, mau dalam kitab lain jarang nih kata mau siapa nang kada belajar ilmu tauhid wajib mustal harus hukum inya tuh kena kada bakal. Siapa nang belajar ilmu tauhid wajib mustahil harus inya kena akalnya bercahaya. Karena kita nih makin umur panjang nih, kadang-kadang kita makin digalaukan. Bagi orang bertauhid kada mau galau. Nah, Bapak Ibu. Insya Allah setengah bulan ke depan kita pengajian. Nah, itu sudah masuk maulid lah. Ya. Nah, kita insya Allah pengajian kita mengambil berkat bulan maulid, kita bermaulidan sekadar beban kita aja. Insya Allah. Oh, ikam. Oh iya, ya. Insya Allah. Itu tanggal berapa? Oh, ada bapak menunggu ibu nikah, Mai.
Nanggo jamaah aja, jamaah nak mahal. Ya, pas saya ini. Pas saja. Ada ingat kita ada ingat. Ya, per akhir lah. Nah, karena tentukan tanggal berapa nyaman. Nah, insya Allah. Berarti pengajian kita setengah bulan ke depan itu bulan Maulid, dan untuk bermaulidannya karena menunggu jemaah tanggal berapa itu, minggu ke berapa kayak itu nah. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, kabul hajat kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma yassir lana umurana waqdi hajatina. Allahumma yassir lana umurana waqdi hajatina. Allahumma yassir lana umurana waqdi hajatina birahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal ya karim.